Andai ini hari terakhir besok kiamat, Allah panjangkan hari ini. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Sudah ada airnya, pada sebelumnya kering. Nah, karena kata Rasulullah, kalau danau itu kering, berarti Dajjal akan datang. Sekarang sudah hampir kering. Ya, hampir kering, belum kering. Artinya, ciri Imam Mahdi sudah ada dan akan diutus sebagai mujadid, bukan Nabi dan Rasul, mujadid. Apabila Raja Hijaz, Raja Saudi meninggal dunia, fayabhasuna anhu, maka 7 ulama bersama pengikutnya mencari-cari di mana Al-Mahdi berada. Saat itu ketemu. Artinya Imam Mahdi saat itu beribadah haji. Ketemu tuh orangnya, ciri-cirinya. Anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubayuka ala sami'tuha. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami bayat kepada Anda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berbicara kali ini tentang pemimpin akhir zaman. Nah, siapakah pemimpin akhir zaman yang kita bicarakan kali ini? Adalah seseorang yang sosoknya sudah disebutkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, yang beliau akan muncul di akhir zaman, di masa terakhir umatnya. Jadi ketika masa terakhir dari umat Rasulullah, di episode akhir zaman paling akhir, beliau akan muncul. Yang mana kemunculannya dikatakan Rasulullah SAW inda ikhtilafi minan nas wa zarazina. Ketika banyak peperangan di tengah manusia, peperangan di muka bumi, bencana di mana-mana, genosida di mana-mana, beliau akan muncul. Ketika pembantaian sudah tidak bisa lagi dipahami dengan akal sehat, ketika keruksakan sudah tidak bisa lagi dicerna dengan hati nurani, ya, dengan fitrah kita. Kenapa umat Islam korban bencana? Kenapa dunia sangat biadab bagi orang-orang yang terkena genosida Palestina Rafah? Maka di saat itulah beliau akan muncul. Pertanyaannya, kapan beliau muncul? Nah, itu akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Satu hadis yang sering saya sampaikan dalam pembahasan tentang kebangkitan Islam adalah hadis yang saya temukan dalam beberapa kitab, salah satunya Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Aslatu Sa'ah, karya Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Beliau menyebutkan bahwa setiap kali Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, ayah bunda bisa lihat di screen, saya kasih lo melihatnya ya. Rasulullah SAW mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini. Ya, dari umat ini akan diutus oleh Allah ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali. 100 tahun sekali, man yujaddidu dinah, seseorang yang akan memperbaiki agamanya, ya, yang akan memperbaiki Islam. Jadi ketika Islam dibikin abu-abu karena dicampur aduk dengan filosofi-filosofi manusia, ketika Islam Quran Sunnah dicampur aduk dengan karya-karya Sokrates, Plato, Aristoteles, orang jadi bingung mana Islamnya sesungguhnya. Yang ini mengaku benar, yang itu mengaku benar, dan Islam terpecah belah. Maka pada saat itu akan diperbaiki dan Islam akan kembali sebagaimana masa Rasulullah para sahabat. Ma'ana ali wasali. Ya. Maka saat itu kita akan menyaksikan, oh inilah Islam yang sesungguhnya, oh inilah Islam yang benar. Maka tidak ada lagi klaim paling sunnah, tidak ada lagi klaim menyesatkan dan mengatakan ahlul bid'ah kepada yang lain. Ya, tidak ada yang merasa benar sendiri, tidak ada satu. Nah, yang kedua, akan mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya, tahta imamati, menjadi ahlus sunnah wal jamaah, dalam satu ikatan jamaah dan imamah. Yang ketiga, Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Sampai-sampai kata Rasul, tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan tegak di sana. Tidak ada satu rumah pun di muka bumi, baik di kota, imma fil wabar, imma fil Madinah, al fi qaryah, ila sadaqu baba, kecuali Islam akan mengetuk pintu rumah itu. Dan yang keempat, Islam akan menang di seluruh dunia, akan tegak di seluruh dunia. Ya. Dan umat Islam akan kaya raya. Jadi janji Rasulullah,
umat Islam akan kaya raya nanti ketika pemimpin ini hadir. Kenapa? Wa yungshirul malsihahan ay la yahtasibu bih. Karena pemimpin ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai dikatakan ada seseorang yang datang, "Ya Khalifah, engkau pemimpin kami. Aku orang fakir, aku tidak punya pekerjaan, aku miskin. Aku banyak tanggungan istri dan anak-anakku dan saudaraku, keluargaku. Boleh aku meminta bantuan harta darimu? Silakan, ambil di belakang sana. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang bisa kau ambil. Mau satu kontainer, ambil satu kontainer. Saking kayanya nanti umat Islam, saking banyaknya ghanimah di mana-mana. Jadi yang hari ini cicilan sama hutangnya belum lunas, jangan khawatir. Ketika beliau muncul nanti lunas hutang sama cicilan kita. Amin. Ya Allah. Jadi yang kenceng, nanti kalau ada debt collector datang ke rumah, yang kenceng berdoanya Bapak Ibu. Ya Allah, tolong tunjukkan segera, tolonglah datangkan Imam Mahdi ya Allah. Ini hutang saya belum lunas. Nah, itu salah niat namanya. Jamaah. Nah, beliau akan muncul 100 tahun setelah Rasulullah wafat dan dalam kelipatan 100 tahun sekali. Nah, siapakah orangnya? Ah, kita lihat orangnya. Ini kata Rasulullah SAW. Saya agak flu Bapak Ibu. Kadang pengen bersin, mohon maaf Bapak Ibu. Ini mau bersin gak jadi Bapak Ibu. Agak gatal di hidung. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumin." Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Andai ini hari terakhir besok kiamat, Allah panjangkan hari ini. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti. Sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Jadi dari keturunan Rasulullah SAW. Dari keturunan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail 2600 tahun ke Rasulullah SAW. Nah, dari Rasulullah SAW ke Fatimah, dari Fatimah ke Al-Hasan. Kenapa saya katakan dari Al-Hasan? Di dalam kitab Hasan Husain Al-Tastaris, Hasan Husain Kisatul Akbar lam tuzkar bainan nas. Ya, kitab yang fenomenal di Iran sana karangan oleh seorang muslim, bukan Syiah. Sayyid Hasan Al-Husaini. Dinukilkan ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pulang, Hasan Husain keluar menyambut mereka. Kakek, ayah, gitu. Hasan ke Rasulullah dan Al-Husain ke Ali. Nah, Rasulullah menggendong Al-Hasan. Lalu Rasulullah mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibnika hadha sayuladu rajulun. Sayuladu rajulun. Yuwati ismu ismi. Serupa namanya dengan namaku. Ya, serupa namanya dengan namaku. Enggak kelihatan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya pakai layar saya. Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti namanya siapa? Muhammad. Rasulullah memang banyak nama, tapi kalau ditanya siapa nama Rasulullah, pasti jawabnya Muhammad, bukan Ahmad, bukan Mustafa, bukan Yasin, bukan Toha, betul? Ya, Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti nama ayahnya Abdullah. Berarti beliau bernama Muhammad bin Abdullah. Yamlaul ardo kistan wa adlan. Beliau akan menciptakan, akan memenuhi bumi dengan kesejahteraan, pemerataan, wa adlan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jura. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan, pembantaian. Nah, jamaah rahmat Allah SWT, itulah beliau dari keturunan Rasulullah, dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Kalau orang Syiah yang hari ini sedang berkumpul di Libanon ya Bunda. Ada Iran, ada Libanon, ada Suriah, ada Yaman. Di Iran ada Marza Khomeini, di Irak ada Marza Al-Razi, Karbala. Di Suriah ada Nusairiyah dari Muhammad bin Nushair An-Numeri. Dan di Libanon ada Hizbullah, pimpinannya Hasan Nasrullah. Sekarang bersatu di Libanon. Maka konsentrasi IDF, Israel Defense Forces, sekarang terfokus ke Libanon. Gaza mulai meredah. Mereka mulai kompak meninggalkan siapa? Meninggalkan Gaza, dan mereka konsentrasi sekarang ke Libanon.
Jadi akan ada wacana baru dalam peta politik di Timur Tengah. Perang Palestina ini akan mereda, akan mengarah ke Iran, ke Lebanon. Karena semua pasukan yang berakidahkan Syiah ini berkumpul di sana. Ya, subhanallah. Kenapa demikian? Karena orang-orang Syiah pun saat ini meyakini adalah fase kebangkitan Syiah dunia, di mana Al-Mahdi Al-Muntazar akan keluar segera dari bumi Irak, dari kota Samara, akan membawa petunjuk dan penerangan. Ya, mereka yakin. Makanya mereka sambut masa dan keyakinan ini dengan doa-doa penyambutan marhaban kepada siapa? Kepada Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini contohnya ya Bunda. Pernah melihat foto ini ya Bunda? Video ini? Ada yang mengatakan ini di Palestina, ini bukan Palestina Bunda, ini Lebanon. Ini sepotong ayat saja. Nah, lihat ada bendera Lebanon tuh. Ini bukan di Palestina, bukan di Gaza, bukan di West Bank. Ya, ini di Lebanon. Ya, di Beirut. Seorang jamaah mengirimkan pesan pada saya, Ustaz, saya merinding menyaksikan video ini Ustaz. Nampaknya saudara-saudara muslim di Gaza sudah siap menyambut kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman ini. Saya kaget loh, kok dikatakan muslim Gaza, Palestina? Saya lihat wajahnya, kemudian maksud saya lihat belangkonya, ya apa maksudnya ikat kepalanya. Nah betapa, nah ini baru Palestina, ini di Al-Quds, ini di Masjid Qibli. Nah ini di samping Masjid Qibli dan di samping Masjid Dome of Drop yang berkubah emas. Ah ini Dome of Drop, Qubatus Sahra. Ini di antara Masjid Qubatus Sahra dan Masjid Qibli. Ayah Bunda, ini bukan dari Palestina Bunda, cuma tadi diperlihatkan Palestina. Bukan Bunda, ini dari Lebanon saya sampaikan. Nah ini aslinya apa maksudnya ada pembahasan juga tadi. Salam ya Mahdi itu merupakan lagu syiar yang ditujukan kepada sosok imam ke-12 mereka yang bernama Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Ashqari. Muhammad Al-Mahdi ini teman-teman hidup pada abad ke-9 Masehi dan menduduki urutan imam ke-12 dalam syiar. Di mana oleh syiar sosok Al-Mahdi ini diyakini telah hilang dalam peristiwa Ghaibatul Kubra dan diyakini diberikan umur panjang hingga di akhir zaman untuk membela umat Syiah melawan musuh-musuh mereka. Dan video klipnya juga itu di Lebanon dan dinyanyikan oleh orang-orang. Nah kalau ya Bunda lihat, jadi Imam Mahdi versi Sunni dan versi Syiah itu berbeda. Nah kalau video bermanfaat silahkan di-share biar banyak. kalau Bunda lihat dari awal, ini saya punya video aslinya dan ini bukan hanya di Lebanon, di Iran pun ada, bahkan di Indonesia juga ada perayaan seperti ini. Dan saya pernah bermubahalah, pernah debat, diskusi dengan ulama Syiah di kota Bandung, dan ada keyakinan mereka bahwa Al-Mahdi Al-Muntazar, pemimpin akhir zaman versi Syiah, itu bernama Muhammad bin Hasan Al-Ashqari yang dulu hidup di tahun 800 Hijriah. Belum menghilang dua kali. Nah, menghilang, muncul, kemudian mengalami kehilangan yang lama. Nanti di akhir zaman akan muncul dari Irak, dari kota Samara, akan membawa Quran yang asli versi mereka, yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib, yang diberi nama Mushaf Fatimiyah. Itu Quran yang asli, bukan Quran yang kita pakai.
Dan Qur'annya itu terdiri dari 17.000 ayat. 17.000 ayat, 90 juz Bapak Ibu. Lalu saya tanya pada Ustadz tadi, karena saya bawa Quran dari Beirut, Libanon, oleh dari sana, tapi itu Quran kita, dan hadis dari Yaman. Karena di Yaman ada Husain Badruddin Al-Houthi, dia Syiah juga, dia pemimpin gerakan Houthiyah yang membuat kami tidak bisa melanjutkan studi kami di Yaman. 2010 Arab Spring waktu itu ya Bunda. Nah, beliau menolak Quran dan hadis kita. Beda. Ustaz, maaf, Quran ini tidak bisa kita pakai, hadis kita. Kaget saya. Kata mereka, Quran kita beda, hadis kita beda. Saya butuh 2 jam untuk membahas tentang Syiah. Bahkan 2 pertemuan kalau mau dengan fakta-fakta bukti dan akidah mereka. Ya, kami di Bandung 3 pertemuan, Pak. Khusus untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak terjebak dengan faham Syiah. Nah, hari ini mereka berkumpul di Libanon untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi Al-Muntazar, yang nanti versi mereka akan membimbing mereka sholat di Masjidil Aqsa, sama dengan keyakinan kita. Artinya Syiah pun sekarang punya kepentingan dengan Palestina. Itulah kenapa Iran membantu, Yaman membantu, Libanon membantu. Nah, karena kekuatan sekarang terfokus di Libanon, bahkan pasokan senjata sudah mengalir dari Rusia dan dari negara-negara lain, bahkan dari Ukraina pun ada ternyata. Artinya apa? Ya, peta Timur Tengah akan mengarah ke Libanon sekarang, di atas Palestina. Ya, Palestina, Jordan, Suriah, Libanon. Di tengah-tengahnya ada danau Tiberias. Ada danau Tiberias. Nah, ya benar Allah SWT. Terakhir saya ke danau Tiberias tahun 2020. Kami membawa jamaah umroh ke Aqsa. Kami kajian langsung di atas kapal yang saat itu alhamdulillah sudah ada airnya. Pada sebelumnya kering. Nah, karena kata Rasulullah, kalau danau itu kering, berarti Dajjal akan datang. Sekarang sudah hampir kering. Ya, hampir kering, belum kering. Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi teman-teman saya yang belum menikah untuk segera menikah. Ya. Kakak sudah menikah ya? Alhamdulillah. Ya. Mas Guti sudah menikah? Sudah. Istrinya berapa? Oh, baru 1 ya? Sama, saya juga baru 1, Bu. Ya. Karena ada rumor mengatakan kalau 1 bukan istri, Bu, iswan. 2 istu, 3. Jadi disebut istri kalau itu paham. 1 apa 3, Bu? 1 saja, Bu. 1 aja, Pak. 1, Bu ya. 1 di Duren Sawit, 1 di Kalimalang, 1 di Bekasi, 1 saja ya. Mas Duti 1 aja. Sepakat, Bu, 1 saja, Bu ya. Saya juga 1, Bu. Ya, karena kata Rasulullah, sebaik-baik suami yang pandai bersyukur kepada Allah adalah yang pintar mensyukuri hadirnya istri yang pertama. Karena kenikmatan dunia itu Allah sempurnakan ketika seorang laki-laki mendapatkan istri pertama kali. Maka Rasulullah tidak poligami ketika Siti Khadijah masih hidup ya Bu ya. Ali bin Abi Thalib tidak poligami ketika Siti Fatimah masih hidup. Dan saya juga tidak poligami. Karena istri saya masih ada. Mumpung istri saya nggak ikut. Nggak ada. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mohon maaf saya kesana kemari. Nah, artinya inilah peta politik yang terjadi. Nah, tadi dikatakan orangnya. Pertanyaannya, kapan beliau akan muncul, Ustaz? Itu yang ditanyakan pada saya. Saya katakan, bukan saya yang tahu, hanya Allah yang tahu dan Rasulullah yang maha. Ya, Allah yang maha tahu dan Rasulullah pun tahu. Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Baik, kalau kita lihat dalam periodisasi kepemimpinan Islam di dunia, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir dari Huzaifah ibn Yaman. Bapak Ibu lihat, saya bikinkan bagan seperti ini. Ya, ada 5 fase yang akan dialami oleh orang beriman. Ya. Dan yang terakhir, fase yang ke-6, saya ambilkan dari hadis lain dalam Sahih Muslim Syarah Nawawi, itu ada fase yang ke-6. Namun di fase yang ke-6 tidak ada seorang pun orang beriman di muka bumi. Jadi di fase yang ke-6 itu orang Islam banyak, tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji zarah. Ya. Laisa lahum iman walau bimithli dzarrah wala yuzawiju imanum hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan.
Jadi iman mereka tidak sampai ke mereka, hanya di mulut saja. Iman mereka nyangkut di mana? Aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka? Kalau mereka disebut muslim tapi tidak beriman. Ya biudinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia. Demi pangkat, demi jabatan, demi harta bulanan. Itulah mereka. Muslim tapi tidak punya iman. Laisa lahum iman wala bimiskin dzarrah, tidak punya iman sebesar biji zarah pun, karena mereka menjual imannya demi dunia. Sudah ada orang-orang yang menjual imannya demi pangkat, jabatan dan harta dunia? Sudah ada. Banyak Pak ya. Berarti isyarat kalau kita harus segera kembali pada Allah. Jadi Bu masuk surganya Bu? Jadi hari ini belum tentu. Baik. Nah, ada 3 kepemimpinan umat Islam di dunia ini yang telah terjadi. Yang pertama, Rasulullah memimpin fase yang pertama berlangsung dari 661 sampai 632 Masehi. Rasulullah wafat di tahun 632, kemudian muncul Khulafaur Rasyidin, khilafah ala minhajin nubuwah. Kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah itu dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan, pengganti. Manhaj, metodenya, caranya, jalannya, nubuah kenabian adanya berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan Sunnah Nabi. Dan ini dibatasi Rasulullah hanya 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah itu hanya 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Betulkah 30 tahun? Nah, kita hitung sama-sama. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun. Jadi berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. 30. Safina radhiyallahu anha mengatakan, maka aku mendapati mereka fawajadtuha salasina sanah kama qala Rasulullah SAW. Aku mendapati khilafah mereka 30 tahun. Bermula di 632, berakhir di 661 Masehi. Betul. Nah, kemudian sumatakunu mulkan adan. Kemudian umat Islam masih memimpin dunia, namun sistemnya mengalami distorsi perubahan dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan itu kerajaan. Adhan itu menggigit. Artinya kerajaan, kepemimpinan terjadi turun-temurun. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit kepada, hafal tidak Bapak Ibu? Kita ulang, Pak. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada, dari cucu turun kepada, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, dari pancakaki turun kepada Pancasila. Wah, sekarang kan Pancasila. Nah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak berbaiat kepada Ali. Abu Muslim berkata, ya Muawiyah, inna nasa yubayi'una aliyan khalifatan rabi'atan min khulafar rasyidin abadin. Hei Muawiyah, umat Islam berkumpul semua berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat dari khulafar rasyidin. Falima tubayyi'ahu? Kenapa Anda tidak berbaiat? Apa kata Muawiyah? Aku kecewa kepada Ali. Utsman bin Affan itu sepupu saya. Kurang mulia apa Utsman? Kenapa dibiarkan pembunuh Utsman sepupuku? Dibiarkan hidup. Harusnya dihukum. Itu alibi dari Muawiyah. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah mengirimkan surat kepada Muawiyah. Datang baiat kepadaku, aku hukum pembunuh Utsman bin Affan sama-sama. Kita bareng hukum mereka. Tapi Muawiyah memang sudah berharap dari awal, sudah mengatakan, aku lebih setuju dengan sistem kerajaan. Maka Muawiyah pergi ke Suriah. Di Suriah, di Damaskus, beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Umawi, dan di masjid inilah nanti akan terjadinya peristiwa besar. Apa itu? 1. Turunnya Nabi Isa AS. Jadi ternyata Nabi Isa turunnya bukan di Al-Mukhlisin, tapi nanti di Masjid Umawi.
Masjid Umawi ini perbatasan dekat ke Gaziantep, Turki Utsmani. Ya, Gaziantep dan Umawi dan masjid di Halab, Aleppo. Dulu hampir saya masuk ke sana Bapak Ibu karena memang waktunya tidak cukup waktu itu. Nah, ini dia masjidnya. Inilah masjid di mana nanti Nabi Isa akan turun setelah qomat di salat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imamnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah tadi. Ya, dan pasukannya ada 3 dari setiap bangsa, namun yang terbesar ada 3, tergolong pada 3 kelompok. Ya, terkumpul pada 3 kelompok. Yang pertama dari Syam, Palestina, Suriah. Yang kedua dari Khurasan, Afghanistan, dan yang ketiga dari Duren Sawit misal. Di Jakarta Timur. Loh, betul Ustaz? Kita bahas nanti. Ini masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Berada di mana? Berada di kota Aleppo. Kursornya nggak kelihatan. Mana? Saya nggak bisa lihat. Nah ini nih, nah di sana ini. Di Aleppo sini berbatasan dengan Gaziantep, Turki. Disitulah nanti Nabi Isa akan turun ketika qomat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum wa yusawwu sufufakum. Dan imamnya meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tadi. Sudah lurus mustami, imam masih diam saja. Sampai mustaminya kesal. Kok tidak takbir juga ya imam? Kita sudah lurus. Belakang lurus ya? Lurus. Terus kenapa imam kita diam aja? Padahal Malaikat Jibril sudah turun, berbisik kepada Imam Mahdi, jangan dulu qomat. Nabi Isa mau ikut sholat berjamaah. Baik. Kebayang tidak, Nabi turun. Akan turun Nabi yang dulu hidup 900 tahun yang lalu. Bukan 900 tahun lagi loh ya, sekarang 2000. 900 dari Rasulullah, sekarang 2024, berarti sudah 2024 tahun yang lalu beliau dilahirkan Allah, akan turun lagi. Maka Imam Mahdi diam. Lalu bagaimana peristiwa selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. Ya bunda ya, rahmati Allah. Kembali kepada pembahasan Imam Mahdi. Ustaz, boleh kita mengenal lebih dalam lagi? Bapak Ibu, kita kenal lebih dalam lagi. Nah, Imam Mahdi bisa jadi merupakan perwujudan dari Allah, apa yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah menjanjikan pada orang-orang beriman di antara kalian wa 'amilus sholihati, dan kepada orang-orang yang beramal saleh. Jadi yang Allah janjikan adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ya. Kenapa iman dan amal soleh selalu dikaitkan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak dengan amal salah, Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu? Baik, nah, apa janji dari Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Kalimatnya istahlafa yastakhlifannahum. Artinya kepemimpinan umat Islam yang terakhir ini bukan dalam bentuk negara, bukan dalam bentuk nasionalisme, tapi dalam bentuk khilafah. Kalimatnya la yastakhlifannahum. Silakan kaji, tanyakan pada bahasa ahli bahasa. Kemudian dari wajan istahlafa yastakhlifu, istaf'ala yastafilu, artinya tidak Allah berikan begitu saja, tapi ada upaya dari umat Islam untuk memperjuangkannya. Ketika sudah layak sampai dengan perjuangan yang maksimal, layak ditolong, baru Allah tegakkan khilafah. Jadi yang menegakkan khilafah bukan manusia, tapi Allah. Kita hanya melaksanakan Quran dan Sunnah secara kafah dan totalitas. Ayo bunda. Kama salafal ladzina min qablikum, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berkuasa di muka bumi. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan Allah akan menguatkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Artinya Islam ini akan kuat, tidak ada lagi yang bisa mengganggu Islam. Maka artinya saat itu orang-orang munafik pun akan dibersihkan Allah dari umat Islam. Nanti kelihatan orang munafik siapa saja. Sekarang saja sudah tersaring, betul? Ujian-ujian politik, ujian-ujian wacana politik internasional dan nasional,
membuat kita bisa melihat mana yang munafik, mana yang istiqomah, mukmin yang sesungguhnya. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Yang ketiga, Allah akan menggantikan mereka setelah takut, dibantai, disiksa, dibombardir, amna, akan aman, sejahtera. Jadi Palestina sebentar lagi aman. Israel akan hancur. Dunia akan aman, sejahtera. Kiamat akan datang. Oh, diaminkan juga. Pasti Bapak Ibu. Nah, baik. Kita kenali beliau. Dan ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi beliau dari keturunan Rasulullah SAW bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa beliau? Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tentang hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi ini banyak. Disampaikan ada banyak hadis sahih yang menerangkan kemunculan di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis dari Madinah, beliau menyatakan bahwa ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Melalui penelitian beliau dalam hadis-hadis terkait dengan kebangkitan Islam dan Imam Mahdi, setidaknya ada 26 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ya, bisa dilihat dalam kitab Al-Qiyamah As-Sughra karya Dr. Sulaiman Al-Ashkar dari Mesir kalau tidak salah. Itu ada 2 jilid, Qiyamah Sughra, Qiyamah Kubra. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunanul Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim. Ya, dalam kitab yang sama Al-Qiyamah As-Sughra halaman 216. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Berarti di atas muttafaq alaih. Di atas muttafaq alaih, di atas daripada kesepakatan Bukhari Muslim, di atas Sahih Bukhari, di atas Sahih Muslim. Artinya memiliki hukum wajib diimani. Siapa yang tidak yakin dengan kemunculan Imam Mahdi sama dengan mengimani sebagian ayat Allah tapi juga mengkufuri sebagian ayat Allah. Itu ya Bunda, ijma para ulama. Baik, kita kenal pribadi beliau. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi." Nah, Imam Mahdi akan muncul di masa akhir dari umatku. Kira-kira kapan? Betul Bu, tepat sekali sebelum kiamat Bu. Cuma kapannya hanya Allah yang tahu Bunda ya. Kita hitung sama-sama, boleh? Hitungnya dari hadis yang tadi Bunda. Hadis yang ini tadi. Hitungnya dari hadis yang ini. Yang 100 tahun tadi. Yang setiap 100 tahun satu kali. Nah ini nih. Dalam hadis ini kan 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat. Nah ayah bunda yang dirahmati Allah, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa? Turki Utsmani, sebelum kita. Turki Utsmani, dan Turki berakhir tahun berapa? Secara de facto dan de jure 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Nah, kita lihat dalam bagian ini yang nomor 4. Ayah bunda lihat yang nomor 4. Yang ini? Oh, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Ya, sebelum nomor 4, nomor 3, antara nomor 3 dan nomor 4 itu ada angka 1924. Ada? Dan itu tahun kehancuran Turki Utsmani. Baik secara hukum internasional tentang kenegaraan ataupun secara kenyataan, faktanya, the facto and the jure. Nah, artinya apa? Berarti umat Islam yang terakhir memimpin dunia adalah Turki, berakhir 1924. Andai angka 1924 saja, permisalannya, kita ambil angka 1924, tambah 100 berapa? 2024. Berarti tahun berapa? Sebentar, berapa tadi 1924 tambah 100? Ini matematikanya versi sekolah apa versi KPU?
Kadang suka beda, versi sekolah sama KPU beda Bu dia. KPU punya matematika sendiri Pak. Ayah bunda rahmati Allah, 2024, sekarang tahun berapa? Kalau hitungan kebangkitan Islam, ini 1 abad kebangkitan Islam. Nah, artinya telah dekat. Oh, berarti ini masa terakhir umat Rasulullah SAW. Betul. Ayah bunda, dan Palestina adalah titik akhir peradaban manusia. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayul masjidi bunya fil alam awalan. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-Aqsa. Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Arba'una sana. 40 tahun. Siapa yang ditugaskan? Dalam riwayat yang kuat, Nabi Adam lah yang membangun 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan Nabi Adam Allah berikan kehormatan untuk memulai peradaban manusia di dunia. Tugas Nabi Adam membangun pondasi peradaban manusia. Titik nolnya ada, titik nol peradaban manusia adalah Mekah Al-Mukarramah, dan titik akhirnya Al-Aqsa. Artinya apa? Peradaban manusia membentang dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa. Peradaban para nabi dari sana berkembang. Artinya apa? Apabila manusia seluruh dunia sudah berbicara tentang Palestina, Gaza, Rafah, Masjidil Aqsa, artinya kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Sesuai dengan fakta kan Bapak Ibu ya. Dan Rasulullah tadi mengatakan, yakhruju fi akhiru ummati al-mahdi. Al-mahdi akan keluar di masa terakhir umatku. Artinya siapa? Kemungkinan kita ya bunda. Betul? Kemungkinan kita kan. Artinya kita dengan kebangkitan Islam ini adalah masa kita. Dan kiamat telah dekat. Bahkan Rasulullah SAW, Bang Najeh, boleh ke depan dulu sebentar. Kali itu perang melawan Bani Mustalik. Bang Najeh sudah menikah? Oh belum. Mau cariin jodoh? Suatu hari Rasulullah SAW selesai berperang melawan Bani Mustalik. Saat itu perang yang sangat alot dan melelahkan. Padahal mereka tidak begitu banyak jumlahnya, tapi karena strategi perangnya bagus, Rasulullah dan para sahabat kelelahan. Rasulullah paham para sahabat lapar, Rasulullah juga lapar. Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Hawalah al-Azdi. Hei Ibnu Hawalah, ingshir hadal makan, keliling tempat ini. Apabila kamu menemukan ghanimah, imma bakhara, imma jamal, atau ghibas, apakah kambing, sapi, unta, bawa sini. Kita sembelih sama-sama. Berjam-jam keliling tidak menemukan seekor pun. Sudah diborong sama duren sawit untuk kurban. Maka Ibnu Hawalah pulang dalam keadaan tangan kosong. Rasulullah faham mereka lapar dan haus dan lelah dan kecewa, tidak menemukan apapun. Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azni. Maaf ya Mas Najih. Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, intara rayatan Sudan, jika kamu melihat panji Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar, ya, qamat fi Baitul Maqdis atau fi aknafiha, berkibar di Baitul Maqdis, Al-Aqsa dan di pelataran Al-Aqsa. Fasatu aqrabu ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian, kepada engkau hai Ibnu Hawalah, ketimbang tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Kata Rasul sekali lagi, jika panji Islam la ilaha illallah, panji khilafah tegak di Al-Aqsa, Palestina, ya, atau di pelataran Baitul Maqdis Al-Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada engkau ketimbang tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Artinya Palestina merdeka, Israel hancur, Al-Aqsa kembali kepada pangkuan umat Islam. Kita sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa berjamaah bareng-bareng seluruh dunia. Artinya kiamat lebih dekat daripada pundak dengan kepala kita. Terima kasih Mas Haji. Semoga segera dapat jodoh yang soleha. Bu, diaminkan sama ibu-ibu. Kalau nanti Dajjal datang, KUA tutup Mas seluruh dunia Mas. Ayah bunda, berarti siapakah masa akhir umat Rasulullah SAW?
yang dikatakan momentum Imam Mahdi akan datang. Sekarang tanda-tandanya sudah terjadi. Baik, saya kuatkan lagi. Hadis lain tentang kemunculan sang pemimpin akhir zaman ini adalah ketika wafatnya pemimpin Hijaz. Idza mata malikul Hijaz. Apabila Raja Hijaz wafat, hadza min isyaratin khurujil Mahdi. Itu adalah tanda keluarnya Al-Mahdi. Baik, Hijaz. Di manakah Hijaz? Al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah, itulah Hijaz. Berarti Hijaz maksudnya Arab Saudi. Artinya ciri Imam Mahdi sudah ada dan akan diutus sebagai mujadid, bukan Nabi dan Rasul, mujadid. Apabila Raja Hijaz, Raja Saudi meninggal dunia. Siapa Pak? Yakin? Kita bahas. Baik. Masih bersama saya? Tapi kayaknya sudah ada yang muntaber tadi. Mundur tanpa berita. Lanjut jamaah. Baik. Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala. Kita bahas sekarang ke Saudi Arabia. Referendum Saudi Arabia itu dari agak berat saya mengatakannya. Kenapa Ustaz? Ayah muda, ketika Turki Utsmani akan hancur, dihancurkan oleh makar dan tipu daya siapa? Tipu daya Yahudi sebetulnya, Bu. Karena yang berada di balik revolusi Prancis abad ke-18, awal abad ke-18, revolusi industri di Inggris juga sama, dan revolusi Amerika itu adalah keluarga Rothschild. Di belakangnya ada Sir Merab Rothschild, petinggi 12 dinasti Yahudi yang mereka dipersatukan di Bavaria, Jerman abad di awal 1700-an. Ya, kemudian dicanangkan 12 langkah untuk menguasai dunia. Saat itu Sir Merab Rothschild mengevaluasi kegagalan Yahudi Ashkenazim di balik revolusi Prancis. Maka revolusi industri berhasil, revolusi Amerika berhasil. Keberhasilan revolusi industri ditandai dengan lahirnya Amerika sebagai negara masonik pertama di dunia. Dan George Washington, Presiden Amerika pertama, adalah tokoh masonik besar di dunia. Jadi Amerika adalah negara bentukan Yahudi sebagaimana Inggris. Jadi kalau berbicara Inggris, pemimpin sekutu ada Yahudi di belakangnya. Betul? Sepakat? Nah, ada sosok yang bernama Thomas Edward Lawrence yang dijuluki Lawrence of Arabia, hafal Quran hadis. Kalau untuk Indonesia ada Snow Nugroho, ya, Dr. Christian Snow Nugroho, membidani lahirnya negara-negara Islam yang pecah dari Khilafah Turki. Dan Saudi Arabia pecah dari Turki dan berdiri menjadi negara khusus Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah 23 September 1932. Pendirinya Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, beliau mempersatukan 13 kerajaan di Jazirah Arab di wilayah Najd dan Hijaz. Dan ini 13 kerajaan kecil yang dipersatukan, di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Madinah nomor 4, Mekah nomor 11. Dipersatukan menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, KSA, bukan USA. KSA. Nah, dan ini adalah dinastinya. Yang paling atas itu Raja King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, pendiri Saudi Arabia. Dari beberapa istri beliau memiliki berapa anak? 10 anak. 10 anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu lihat sebelum terakhir. Lihat yang ini. Saya nggak kelihatan. Kalau pakai layar saya bisa dulu. Ayo bunda, maaf. Nah ini sebetulnya Raja Salman punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Artinya kalau melihat urutan ini, harusnya Mukrin bin Abdul Aziz lah raja terakhir Saudi Arabia. Tapi qadarullah, 2015 beliau menaiki sebuah helikopter. Helikopternya ada yang nembak. Jatuh helikopternya, meledak dan meninggal. Maka otomatis Raja Salman menjadi raja yang terakhir. Maka status beliau sebagai putra mahkota hilang.
Raja Salman, ya sebelum Raja Salman di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz, ini ada sosok yang bernama Muhammad bin Naif, adalah sosok yang piawai dalam memimpin kebijakan untuk pemerintahan, untuk keseharian pemerintahan Saudi Arabia. Jadi roda kepemimpinan Raja Saudi ada di beliau. Namun beliau punya pesaing, yaitu Raja Salman sendiri. Ketika Raja Salman jadi raja, otomatis putra mahkota jatuh ke sini. Beliau meninggal 2017. Tadinya ada 3, Mukrin bin Abdul Aziz, Muhammad bin Naif, dan Muhammad bin Salman. 3. Kaget saya ketika melihat ada 3. Rasulullah bercerita, ini hadisnya. An Sauban, dari Sauban, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda SAW, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 laki-laki di sisi perbenaran kalian. Ciri Imam Mahdi akan muncul, 1, Raja Saudi meninggal, lalu 3 anak laki-lakinya berperang. Yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak khalifah. Para ulama sepakat tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi, artinya 3-3-nya anak raja. Kenapa disebut khilafah? Karena pada saat itu umat Islam ada fase yang keempat, mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah. Sekaranglah mulkan jabariyah itu. Ya. 3 putra mahkotanya berperang. Summa la yasiru ila wahidin minhum. Tapi salah satu dari mereka pun tidak berhasil menjadi raja. 3-3-nya tidak menjadi raja. Apakah 3 orang ini yang dimaksudkan? Mukrin bin Abdul Aziz, Muhammad bin Naif bin Abdul Aziz, atau Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz? Ternyata Mukrin meninggal, wafat tahun 2015, Muhammad bin Naif 2017. Tersisa 1 orang nih. Ya, dulu sampai memang terganjang-ganjang. Mana nih pemimpin yang kuat pengaruhnya antara 2 pangeran ini? Qadarullah yang satu meninggal, maka tinggal Muhammad bin Naif, Muhammad bin Salman. Ustaz, berarti tinggal 1 dong. Kan kata Rasulullah 3 orang setelah wafatnya Raja Saudi Arabia dan sang terakhir Raja Salman. Bapak Ibu ada yang tahu kondisi Raja Salman sekarang? Sudah di ruang ICU kan? Beliau sudah dikatakan sudah koma sekarang. Ada yang mengatakan begitu, tapi saya wallahu alam, ini banyak berita bersibang-siur. Apakah Imam Mahdi sudah ada berarti? Ya. Kita undang ke Duren Sawit nanti ya. Nah, Ustaz berarti tinggal 1. Kata Rasulullah 3. Muncul 2 orang yang lain Bunda. Ada Al-Walid bin Talal. Ini Al-Walid bin Talal bersama istrinya. Istrinya putri pangeran. Lihat berhijab tidak? Ya, berarti ada persaingan kuat antara Al-Walid bin Talal dengan Muhammad bin Salman. Iya. Lalu yang ketiga siapa Ustaz? Yang ketiga adalah Khalid bin Farhan bin Abdul Aziz. Ya, Pangeran Arab Saudi Khalid bin Farhan bin Abdul Aziz. Bahkan beliau yang terang-terangan menyerukan kudeta, menggulingkan Raja Salman dan anaknya. Oh, berarti ada 3 lagi Ustaz sekarang. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, dan Khalid bin Farhan. Apakah ini isyarat Imam Mahdi sudah ada? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bunda. Ada satu peristiwa yang menggetarkan hati saya, tapi nggak tahu bagi Bapak Ibu sekalian. Mau kita lihat sama-sama Bunda? Ayah? Oke, ya kita lihat sama-sama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ayo Bunda, hormati Allah. Ada peristiwa yang cukup menggetarkan nyali kita, dan ini langsung saya dengar dari beliau, guru kita, ya. Beritanya seperti ini ya, Bunda. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia
lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia ini. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang dikirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak, tidak, bukan saya. Jadi kalau Imam Mahdi yang asli, dia menolak untuk dibaiat dan tidak mengaku Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang mengaku Imam Mahdi itu KW Bapak Ibu, bukan ori. Yakini KW. Ya. Ya. Yang aslinya dia tidak mau ngaku. Jadi ada kisah yang saya baca terkait dengan satu kitab khusus bahas Imam Mahdi itu dari Al-Azhar, Kairo. Juga ada Al-Mahdi dalam buku Al-Mahdi Sang Pemimpin Dunia. Kalau tidak salah itu judulnya, Muhammad Isa Daud. Nah, diceritakan Istama'a sabtu nafarin min ulama'il ummah fi asril hajj wa hum yashkuna ila Allah azza wa jalla. Ya. Berkumpul 7 orang ulama dunia. Allah pertemukan mereka di momentum ibadah haji dan mereka curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah di depan Ka'bah atas petaka yang menimpa negara-negara mereka. Dan mereka mendengar satu sama lain doa mereka. Kok doa kita sama? Ya kan negara kita juga hancur sama. Dunia pun hancur seperti ini. Aku yakin Imam Mahdi sekarang sudah ada. Fayabhasuna anhu, maka 7 ulama bersama pengikutnya mencari-cari di mana Al-Mahdi berada. Saat itu ketemu. Artinya Imam Mahdi saat itu beribadah haji. 2024 ibadah haji. Udah selesai ibadah hajinya. Kita belum mendengar nih. Mudah-mudahan nanti kita tanya, ada yang baru pulang haji? Belum. Kemarin malam saya ketemu, saya baru pulang dari ibadah haji di masjid. Apa bang? Yang subuh itu bang? Yang baik kesubuhan? Baitul Hikmah ya? Bukan. Baitul Hikmah ya? Nah, beliau pulang haji, saya tanya, Pak, beliau haji furoda kan, kalau berangkat paling akhir, pulang paling duluan kan, paling cepat. Ada dengar pembaiatan Imam Mahdi Pak? Belum. Tapi jemaah haji masih ada di sana kan? Masih ada sampai pertengahan Juli itu kloter terakhir pulang ke Indonesia, pulang ke negara masing-masingnya. Kita dengar nanti. Jadi ketemu tuh orangnya, ciri-cirinya. Nanti kita lihat ciri-cirinya. Masih ada waktu kan? 1, 2, ya 3 jam lagi, 3 jam setengah lagi. Enggak ya Bunda, sampai jam 12 kita sampai jam azan zuhur kita selesai ya. Selesai, ada zuhur selesai. Benar berarti Allah. Nah, ketemu orangnya. Anta Mahdiyan, ibsit yadaka nubayuka ala samituah. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami bayat kepada Anda. Imam Mahdi yang asli menarik tangannya. Dia tidak mau dibayat. Lastu Mahdiyat, ana ihda minal ansar. Jadi ciri Al-Mahdi yang asli, 1, dia menolak dibayat. Kenapa menolak? Berat amanah ini. Maka beliau tidak sanggup memikulnya. Yang kedua, beliau tidak mengaku sebagai Imam Mahdi. Buktinya disebut orang pun dia tidak mau, betul? Nah, yang ketiga, ana ihda minal ansar. Saya adalah satu dari orang Ansor. Ansor itu Madinah. Artinya bukan dari Pakistan, tapi dari Madinah. Apalagi dari Duren Sawit. Bukan Bapak Ibu. Dari mana? Dari Madinah. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari beliau ke Madinah. Maka dikejar. Ya. Fayattabi'unah. Maka orang-orang ini, pasukan ini mengejarnya. Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Ketemu di Mekah, lari lagi ke Madinah. Yatahawal min Makkah ilal Madinah salah samarat. Pulang pergi itu 3 kali Mekah Madinah.
Setelah sampai di Mekah, dari Mekah kan, Madinah 1, Mekah 2, ketiga Madinah. Ketika balik lagi ke Mekah ditahan. Ditahan sama siapa? Sama Pansus. Pansus apa? Pansus Pilgub DKI. Ditahanlah oleh malaikat Jibril. Cukup, jangan berlari lagi. Aku diperintahkan Allah untuk mengislahkan engkau. Maka malam hari itu Imam Mahdi diislahkan Allah melalui malaikat Jibril. Apa diislahkan? 1, dibuang sifat ragu dan sifat-sifat yang tidak kondusif untuk menjadi seorang pemimpin dunia. Sebagaimana Allah mengislahkan Nabi Rasulullah SAW di saat beliau akan diutus menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, yusabitu fa'adah liya'taqidu bi amrillahi azza wa jalla. Dikuatkan hatinya bahwa itu adalah perintah Allah agar beliau bisa melaksanakan perintah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yulhamu ilaihi ala kulli ma yahtaju bih min ilmi ulama min ilmi al-khulafa liya ummul ummatil islamiyah fitilkal asr fitikal ahad. Maka beliau akan diilhamkan berbagai macam ilmu dan kekuatan basirah untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Barulah beliau menerima. Maka menjelang salat subuh beliau keluar ke Masjidil Haram, maka terjadilah pembaiatan beliau antara di Multazam antara pintu Ka'bah dengan makam Ibrahim. Wa adadul ladina yubayyunau ka'adadi ahli Badarin, dan jumlah orang yang membaiat kepadanya sama dengan pasukan ahli Badarku, perang Badar. Berarti berapa? Antara 313 sampai 315 orang. Nah, dulu waktu imam besar masih di Mekah dan saya dilarang untuk bertemu dengan beliau. Sebetulnya bisa saja saya boleh bertemu dengan imam besar. Waktu di Mekah kami berdekatan sekali. Tapi sayang sekali saya dilarang oleh pengacara yang dulu membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya tentang fitnah kepada saya. 2019 saya dilarang bertemu dengan beliau dan saya berpesan untuk beliau lewat ajudan beliau, tolong jangan pulang ke Indonesia. Andai ibadah haji tahun ini Imam Mahdi ada, wakili kami Indonesia untuk berbaiat kepada saudara sepupu Anda Muhammad bin Abdullah, karena saya yakin Habib Rizik adalah keturunan Rasulullah SAW. Betul? Allahu Akbar. Saya yakin betul. Beliau keturunan ke-38 dari Rasulullah SAW, dan ini sudah diakui oleh pimpinan Saudi Arabia, oleh ulama mujtama' dari Al-Arabiyah, Mujtama' Adil Makkah Al-Mukarramah, dari Ummul Qura. Nah, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, qadarullah situasi berbicara lain, Allah menghendaki lain. Nah, intinya berarti beliau sudah ada kemungkinan besar. Dari mana saya yakin juga? Nah, ini ada cerita lagi seperti ini. Jamaah masih bersama saya? Nah, kita lanjut jamaah. Ya, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam. Dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia mengujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah kain ayah saya. Kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam, ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustaz sebutkan itu insya Allah Sudah ada. 2014 bulan Maret saya ditelepon oleh teman saya, Ustaz, kami sudah siap untuk berbaiat Ustaz ke Khalifah. Wah, sudah ada Khalifah? Ada Ustaz. Kami menunggu Ustaz untuk bergabung. Kita akan berkumpul di Jakarta. Sudah terdaftar 2.000 orang untuk berangkat. Wah, merinding saya Bapak Ibu. Saya dapat berita ini.
Jadi ciri-cirinya ada pada orang ini, dan ini orang ini Indonesia. Ciri-ciri yang mana? Ciri-ciri yang ini. Semuanya ada pada orang itu. Ada pada orang itu. Kita bahas cepat-cepat Bapak Ibu, sudah jam 10:30. Nanti 5 menit lagi atau 10 sampai angka 10 nanti barangkali ada pertanyaan dari ayah bunda ya. Ya, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi. Umat di masa terakhir umatku akan keluar al-mahdi. Yaskihillahu ghadza. Allah akan memberinya hujan, memberinya minum. Artinya di saat belum muncul sebelum belum muncul itu kemarau di wilayah di mana beliau berada. Sehingga Rasulullah katakan akan diberi minum dengan turunnya hujan. Jadi hujan itu berkah, pertanda berkahnya Al-Mahdi. Wa takhrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanaman-tamanannya dengan baik. Persis seperti Rasulullah dilahirkan. Artinya beberapa wilayah di Arab ini akan kering. Kemarin ibadah haji ini sampai 53 derajat Pak Bunda. Beberapa banyak yang pingsan kan? Tidak kuat, 53 derajat. Ya, terakhir kami ke sana itu Bapak Ibu 45 derajat. Beda dengan di Turki. Sebelum ke sana saya ke Turki dulu menemui saudara kita yang dari Gaza di Istanbul, dingin luar biasa. Oh, berarti memang ada pergeseran kutub. Nah, Ibu dan Bapak Allah. Kemudian wa yu'til malsihan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Nah, ini isyarat kenapa kita dikatakan kaya raya hadis ini. Wa taksurul masyiyah, maka binatang ternak akan banyak lagi. Berarti sebelumnya habis binatang ternak karena mati kekeringan, karena bencana kelaparan. Wa ta'zimul umat ini akan kembali mulia. Dulu umat Islam dihinakan, direndahkan oleh kapitalisme barat dan timur, oleh komunisme dan kapitalisme. Maka umat Islam akan agung dan mulia saat itu, menang. Ya'ishu sab'an, beliau akan hidup 7 al-thamanian atau 8, yakni hajajan, 7 atau 8 kali musim haji. Nah, dari sini nih berarti kemungkinan dibaiatnya di musim haji. Maka setiap musim haji datang saya selalu ada Imam Mahdi nggak? Ada Imam Mahdi nggak? Halo. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu 2015. Orangnya sudah ada menurut orang Indonesia ini. Dan seseorang yang mengenal langsung bertemu dengan beliau pun telepon saya, bicara dengan saya dan ngobrol dengan WA dengan saya. Ustadz, kayaknya orang ini Ustadz, demi Allah Ustadz, saya menikah dengan saudaranya. Jadi dengan saudara orang ini Al-Mahdi. Saya menikah dengan sepupu orang yang Ustadz ceritakan ini. Betul Bunda? Iya Ustadz. Saya sudah 9 tahun saya tinggal di Mekah. Saya sudah lama tinggal, bertahun-tahun saya sudah tinggal di sini karena saya menjadi mantu keluarga besarnya. Oh, begitu ya? Kaget saya Bunda. Baik. Lanjut. Jamaah. Sepi sekali jamaah. Baik. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi min utsrati min waladi Fatimah. Ini. Al-Mahdi dari keturunanku, dari garis keturunanku, dari anak Fatimah. Berarti dari Al-Hasan tadi ya, bukan dari Al-Husain. Kenapa orang Syiah mengklaim dari Al-Husain? Karena Al-Husain lah yang menikah dengan putri Raja Persia. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, perang melawan Persia, kalah Persia. Raja Persia wafat saat itu, Yaddajirb. Yaddajirb punya, susah nyebutnya, Yaddajirb, membacanya begitu, namanya begitu. Punya 3 anak perempuan. Umar bin Khattab bilang, bebaskan 3 putrinya dengan harga yang tinggi untuk menghargai kedudukannya sebagai putri raja. Baik. Diam-diam Ali bin Abi Thalib membebaskannya. Setelah mereka masuk Islam, dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib. 1 anak dari mereka dihadiahkan untuk Abdullah bin Umar. Hadiah Ali kepada Umar bin Khattab. Dinikahkanlah dengan Abdullah bin Umar. Yang kedua, dinikahkan dengan Muhammad Al-Hanafiyah, anak tiri Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, istri Abu Bakar ditikah Ali. Karena istri khalifah harus ditikah oleh khalifah lagi. Seperti istri ustadz harus ditikah lagi sama ustadz. Ada istri ustadz di sini? Aman? Aman teh? Aman Bu? Aman.
Istri saya nggak ada. Bang, jangan bilang istri saya bang ya. Bang. Yang ketiga, dinikahkan dengan Al-Husain. Maka dari Al-Husain lah Rasulullah punya keturunan dari Persia. Maka orang Syiah mengklaimnya Al-Husain bukan Al-Hasan. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Tapi dari Al-Hasan katanya untuk menutupi. Tapi ada orang Husain yang mengatakan Al-Husain. Makanya mereka begitu mengeluk-elukan Al-Husain. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Begitu? Apalagi Al-Husain syahid di Karbala. Versi mereka. Baik, lanjut. Masih ada waktu. La tanqudud dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwatiu ismu ismi. Tidak akan berakhir dunia sehingga memimpin Arab seorang laki-laki dari keturunanku serupa namanya dengan namaku. Siapa tadi? Muhammad. Itu hadirin. Yang terakhir, yuwati ismi wa ismu abi ismu abin. Nama ayahnya sama, Muhammad bin Abdullah. Baik. Fisiknya sekarang. Al-Mahdi memiliki hidung yang mancung. Coba lihat di sini mungkin ada yang sudah mirip hidungnya dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi hidungnya mancung, dahinya lebar. Mana yang dahinya lebar, Pak? Yang dahinya lebar, hidungnya mancung, sudah mirip Al-Mahdi itu. Ya. Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati, lebar dahinya. Aknal anfi, tipis hidungnya saking mancungnya. Yamlu ardo kistan wa'adan, beliau akan memenuhi dunia dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama melihat jawran wa julman, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kekejaman, pembantaian dan kezaliman. Yamlikul arbas sab'a sinin, beliau akan memimpin dunia 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lain. As-Sulami menyebutkan dalam kitabnya Uqadid Durar sejumlah asar yang memaparkan tambahan ciri-ciri tentang Imam Mahdi. Saya menikah sifat-sifat itu beberapa poin berikut. 1. Ciri-ciri giginya. Afriqat thanaya, gigi depannya renggang dan saling agak berjauhan. Jadi ada celah antara gigi depannya. Coba lihat giginya, Pak. Ada celah antara gigi depannya. Kemudian bariqat thanaya, giginya putih cemerlang. Kalau bapak-bapak kuning cemerlang, bukan putih cemerlang, berarti belum mirip. Ya, putih bercahaya. Kalau beliau tersenyum terlihat giginya putih bercahaya. Al-launul arabi wa jismu Israil. Warna kulitnya warna kulit orang Arab. Coklat kehitam-hitaman. Ya, kemudian postur tubuhnya postur tubuh orang Israel. Bani Israel. Ya, hampir setinggi kita lah. Kalau ayah bunda ke Palestina ya agak tinggi sedikit lah. Agak tinggi sedikit. Segini lah, paling tinggi ya paling lebih 10 cm lah. Kemudian syabul marbu', tinggi tidak, pendek pun tidak. Syab dan beliau adalah masih muda. Ya, itu ciri-ciri fisik. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang dengan melihat wajah Al-Mahdi merasa nyaman. Dari wajahnya terpancar kenyamanan dan ketentraman. Auranya luar biasa, maka orang merasa nyaman ketika bersamanya. Ya, sebagaimana para sahabat merasa nyaman ketika berada Rasulullah SAW. Bapak Ibu nyaman bersama saya? Oh, makasih Pak. Kasulihya, jenggotnya tebal, berarti gugur semua. Bapak tebal nih jenggotnya. Iya, tuh Bapak jidatnya udah lebar juga Pak. Wah, kayaknya beliau ini. Ya, ini kandidat beliau. Mohon maaf Pak. Kemudian aswadu fi hadhil aymanil hal. Baik. Di pipi kanannya ada tai lalat. Oh, Bapak nggak ada. Wah, gugur Pak. Ada tai lalat di pipi kanannya. Jenggotnya tebal. Alisnya itu datar bagus. Ada di bawahnya. Ablajul ayun. Lurus, jarak kedua alisnya itu bagus. Lurus seperti bingkai yang berdampingan bergandengan. Ya. Bukan alis yang tebal dan berangkai. Ya, mempunyai kelopak mata yang lebar. Pokoknya tampan wajahnya luar biasa. Ya. Kemudian apalagi akhal ainain,
Pelupuk matanya hitam bukan karena berserat, tapi memang karena hitam. Kelihatan lebih hitam ini daripada warna wajahnya. Apalagi perutnya gendut, kedua pahanya kurus, pada paha kanannya ada tai lalat, dan pada pundaknya ada tanda kenabian. Itu yang mulia rahmati Allah. Ciri fisiknya. Nah, jadi orang yang tadi itu telepon saya. Ustadz pernah bahas beliau di satu kajian di Jakarta. Saya hadir Ustadz, dan saya merinding dan menangis Ustadz. Ketika Ustadz bicara itu saya tatap fotonya. Ustadz bicara fotonya saya tatap, saya ingat-ingat betul. Kayaknya si fulan ini yang Ustadz sebutkan. Jadi ada satu bicara kepada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, itu 2015. Ini kemarin 2023 bicara sama saya. Kalau ini akhwat yang bicaranya, karena beliau orang Indonesia, lama tinggal di Saudi Arabia dan menikah dengan sepupu orang ini. Sepupu dari suaminya, ini ciri-cirinya persis seperti ini. Dan kami selalu ada celah keluarga Ustaz. Dia keluarga besar, baik di Madinah, di Mekah ataupun di Qatar. Sekarang kami berada di Qatar Ustaz. Dan kami selalu dibimbing oleh Profesor Dr. Yusuf Kordowi, guru kami. Jadi kalau pengajian, gurunya yang ceramahnya Profesor Dr. Yusuf Kordowi. Subhanallah, ayah bunda. Ayah bunda Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi dengan izin Allah tentunya. Nah, nanti beliau setelah dibaiat, apa yang akan dilakukan pertama kali? Kira-kira setelah dibaiat, tugas pertamanya apa? Jamaah, kemana ini? Jamaah, ciri-ciri pertamanya apa? Tugas pertama yang akan beliau lakukan adalah membersihkan jazirah Arab dari kemunafikan. Bukan perang melawan Israel dulu, bukan perang melawan Amerika dulu, bukan perang melawan Soviet Rusia, tidak, Cina bukan, tapi perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Ketika terjadi kemunafikan di mana-mana di tanah Arab, sampai membuat Mekah dan Madinah terkotori oleh perbuatannya. Wallah, itulah tanda pembaharuan akan dirinya. Kaget Bapak Ibu. Ada fashion show di Madinah. Ada konser musik rap di Jeddah, di Riyadh. Dan di Jeddah ada perayaan Halloween. Merinding saya, ya Allah, ada apa ini? Dan ini tidak jauh dari Mekah Madinah ya Bunda. Bahkan kemarin ya Bunda, saya menangis di depan Ka'bah sama jamaah. Menangis di depan Ka'bah, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, berdoa di samping makam Rasulullah di Raudah. Memohon kepada Allah kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kami dan menyelamatkan Palestina. Mengampuni dosa-dosa kami. Keluar dari Masjidil Haram, apa yang terjadi ayah bunda? Ini yang terjadi. Penuh yang namanya McD, KFC, Pizza Hut. Kaget saya bunda. Di depan Masjidil Haram ada Starbucks, penuh tuh Starbucks. Ya Allah, bukankah produk-produk ini adalah produk yang mendukung Zionis Yahudi, di mana keuntungan mereka sekian persen akan menjadi peluru rudal yang membantai saudara-saudara kita di sana, ayah bunda. Ketika di Ramallah kami dihentikan oleh IDF, saya merinding saat itu. Aduh, jangan-jangan kita diperiksa lagi nih, karena setiap checkpoint hanya beberapa distrik saja, beberapa kilo ada checkpoint, ada berapa checkpoint lagi. Kami terus diperiksa. Saya berkali-kali bilang sama jamaah keluarkan paspornya. Ayo simpan di kantong, di handy bag, head and carry, handy bag, ya, yang kecil. Bukakan, perlihatkan. IDF mau masuk lagi, diperiksa lagi. Ternyata saat itu bukan di Ramallah. Kami dihentikan karena rudal-rudal, para panser membawa rudal itu, Pak. Nah, ini rudal-rudalnya. Ya Allah, sebanyak ini akan mereka ledakan untuk saudara-saudara kita di Gaza.
Di antara rudal-rudal ini ada yang dibuat dengan uang umat Islam, di mana umat Islam tidak sadar saat itu membeli membeli produk-produk Yahudi. Harusnya diboikot Bunda. Tapi coba lihat, maka bertobatlah kalau masih ada produk ini di rumah, di dapur Bapak Ibu sekalian. Ada Bunda, Ayah? Ada tidak? Periksa lagi. Tidak ada. Nestle? Aman, aman. Saya minum. Sekarang ada akun No Thanks warna hijau. No Thanks akan diupload di aplikasi di App Store. Itu tinggal dipindai saja kode barnya, nanti ada hasil aman. Bukan produk Yahudi, halal, maksudnya aman. Kalau ternyata ada itu indikasi produk Yahudi yang bantuannya, langsung tet merah, boikot. Beberapa produk yang sering ada di dapur kita, di meja makan kita, itu sudah kita lakukan. Ternyata kalau ini sama semua minumnya ya, semuanya sama, termasuk baju kita. Hati-hati ya. Nah, saya sambil meneteskan air mata dan keheranan, ya Allah, ini di Madinah, di depan Masjid Nabawi. Yang ngantri umat Islam yang sempat bertobat dulu di depan Ka'bah atau di Raudhah. Ya Rasul, ini umatmu tidak tahu. Ya Rasul, ada apa yang terjadi? Ngantri ayah bunda. Ada apa dengan umat Islam? Sementara di Amerika, Bapak Ibu lihat gambar yang di tengah. Itu di New York City. Di 48th Street Avenue. Kalau tidak salah di 48th Avenue apa Street? Di New York City. Lihat umat Islam ngantri. Sementara di Amerika, mereka ngantri pula. Bandingkan dengan di Amerika. Perhatikan, ada yang berkerudung tidak? Ada yang berhijab? Ada yang berjenggot. Mereka bukan Muslim, tapi mereka komitmen kepada Palestina, peduli kepada Gaza, dan berani berjam-jam berdiri demi menunjukkan upaya mereka boikot produk Yahudi. Hanya satu outlet yang mereka tuju, yang mereka beli. Kenapa? Outlet ini jelas membantu Palestina. Karena keuntungannya akan disebarkan ke Gaza. Ini di Amerika. Maka pelajaran apa yang kita dapatkan? Artinya tidak perlu kita menjadi Muslim untuk menjadi peduli Palestina. Dan tidak perlu menjadi mukmin untuk tahu seberapa besar penderitaan bangsa Gaza, Palestina. Cukup kita menjadi manusia yang punya akal sehat dan hati nurani. Kita akan terketuk hati, kita akan paham sebiadab apa teroris Yahudi di Gaza, di Rafah, dan di Palestina. Ya, secara tidak sadar, uang umat Islam sendirilah yang ikut membantai saudara-saudara kita di sana. Anak balita pecah perutnya, Bu. Apa dosa anak ini terhadap Israel? Tidak ada. Tapi biadabnya mereka. Tolong yakinkan saya, Bunda. Adakah kebiadaban yang lebih sadis daripada apa yang mereka lakukan hari ini di Gaza, di Rafah, sampai bulan yang ke-10 sekarang? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan ke-9. Sudah 9 bulan mereka membantu saudara kita di sana.
Rasulullah SAW mengatakan, Yushikul umam ang tada'alikum kabata dan akalatul qasagir. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Dimangsa, kita seperti hidangan di atas meja, dimangsa oleh musuh-musuh Islam. Ya Rasulullah, amin kiratina yaumaidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami minoritas saat itu ya Rasulullah? Bala antum yaumaidin kasir, jumlah kalian banyak di muka bumi, tapi kalian dibantai oleh musuh-musuh kalian di muka bumi. Wala yazana mahabbatan min sururi a'daikum. Dan Allah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian. Ayah bunda, mereka sudah tidak takut lagi dengan jumlah kita yang minoritas. Lihat Pak, Palestina itu jantung dunia, heartland of the world. Dan Palestina dikelilingi oleh 360 juta Muslim Arab. Palestina itu menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia, mereka mulai dari jantung dunia, Palestina. Palestina dikelilingi oleh 360 juta Muslim Arab, dan di Palestina hanya 10 juta Yahudi. Ayah bunda, kok bisa 10 juta Yahudi membantai Gaza, Palestina, Rafah dengan santainya selama 9 bulan? Itu 360 juta Arab ngapain ayah bunda? Terbukti kan? Kalian mayoritas di muka bumi. Ini manusia, bunda. Adik kakak beradik 3 orang. Rumah mereka hancur, orang tua mereka syahid-syahid. Ayo bunda, dapat Allah. Maka saya menyeru pada ayah bunda sekalian, waspadalah kita, hitung iman kita dengan kepedulian kita ke Palestina. Ketika Rasulullah dilahirkan, menjelang Rasulullah dilahirkan, ayah bunda, Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW, beliau berkata, ini di dalam kitab Ar-Rahul Maktub, riwayat Sa'ad, dikatakan, qabla wulitu Muhammadan kharajat min farji nur tusawwara ila kaifa jamal bilad syam. Sebelum aku melahirkan Muhammad dari rahimku, keluar dari kehormatanku cahaya yang memperlihatkan padaku indahnya bumi Syam. Artinya lahirnya Rasulullah terkait erat dengan Palestina. Diperlihatkan indahnya bumi Palestina kepada ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah akan dilahirkan. Artinya hadirnya Rasulullah terkait dengan Palestina. Mengaku cinta Rasul tapi tidak peduli Palestina, bohong. Memuliakan Palestina artinya memuliakan Rasulullah dan kehadirannya. Jika memang kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, bantu Palestina dengan apapun yang kita mampu ya bunda. Baik, benar bantu subhanahu wa ta'ala. Walam yaksifanna fi qulubihimul wahn. Dan sungguh Allah akan membenamkan penyakit wahan ke dalam dada-dada kalian, ke dalam hati-hati kalian. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di saat dada-dada musuh kalian tidak dipenuhi dengan ketakutan pada kalian, sebaliknya kalian akan mengidap penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Takut kehilangan dunia, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan bulanan, takut kehilangan investasi bisnis. Maka diam, tidak berani bangkit membela Palestina. Jamaah, hati-hati apa kata Rasulullah? Manistay qada wa lam yahtami alil muslim falasam ini. Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib umatku, dia bukan umatku. Jangan sampai itu terjadi ya bunda yang dimati Allah. Dan ini apa yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain bersatu saling menguatkan. Illa taf'alu, kalian umat Islam jika tidak bersatu mengamalkan Quran dan Sunnah.
takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan di muka bumi dan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Apa fitnahnya? Dianggap murahnya nyawa orang beriman. Apa kerusakannya? Lihat Bapak Ibu sekalian. Dan bukankah Rasul mengatakan, idza fashada ahlu Syam fala khaira fikum. Jika hancur bumi Syam dan penduduk bumi Syam hancur, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Jamaah, ya, sumbangkan apa yang bisa kita mampu untuk membantu Palestina. Ini pesan Rasulullah kepada Siti Maimunah untuk disampaikan pada para sahabat. Ayo benar mati Allah. Saya minta Ustaz Randi Ilhamsah, silakan Ustaz Randi. Saya ingin mengajak ayah bunda sekalian untuk berkomitmen membantu Palestina. Siap bantu Palestina, bunda? Ayah bunda, dari 3 pasukan yang akan membebaskan Palestina, kira-kira pasukan mana yang terakhir yang akan menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi? Ayah bunda, mohon maaf saya berdiri agak pegal pinggang saya. Tidak sengaja saya membaca ayat ini, bunda. Dari Al-Saubat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah membentangkan untukku bumi ini, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga terbentang kekayaannya dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan 2 pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa ana ummati sayablughul mulkuha mazza wal yamna. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih itu. Ya bunda, dan itu terjadi ketika Nabi Isa sudah turun di tengah-tengah umat Islam. Ketika sholat terjadi dilaksanakan, Nabi Isa turun. Nabi Isa kata Imam Al-Mahdi, ta'al ya Rasulullah, Nabi Allah, sholli lana. Wahai Nabi Isa, kemari imami sholat, silakan. Imami kami sholat, kata Imam Mahdi. Imam Mahdi mundur. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi uqimatslak. Ente maju ke depan. Qomat ini untukmu. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatul hadil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Bayangkan Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Kebayang Nabi makmum di belakang Imam Mahdi. Dan itulah kemuliaan siapa? Kemuliaan Imam Mahdi apa kemuliaan Rasulullah SAW? Kemuliaan Rasulullah SAW. Siapapun yang memimpin sunnahnya, wajib Nabi pun mengikutinya. Apalagi kita. Hai. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasul bersabda, Minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki yang Isa bin Maryam akan sholat di belakangnya. Sholatnya sholat subuh. Setelah sholat berjamaah apa yang terjadi? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid Umayyah dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Jadi masjid Umayyah akan menjadi pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Dan pasukan yang ada di situ adalah wajib masuk surga Firdaus. Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah, innama kanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Seseorang kalau memuji di Arab itu begitu. Zaman sahabat, kamu dasar orang soleh. Orang soleh, kayak gitu bu. Ya, kalau di kita, siapa maneh. Ayah muda rahmati Allah Subhanahu wa taala, terbayang tidak? Salah satu dari mereka itu berinisialkan merah putih. Pertanyaan saya bunda, apakah merah putih itu Indonesia? Yakin? Berarti termasuk duren sawit kalau gitu. Saya tanyakan pada guru-guru saya. Yang pertama 2016 kami diimami sholat subuh berjamaah oleh Syekh Ali Al-Abbas. Beliau saya tanya langsung, dan apa kata beliau? Apa jawaban beliau di akhir? Indonesia. Saya tanya arti merah putih versi beliau. Yang kedua kepada Dr. Yusuf Abu Sunainah. Tahun berikutnya 2017 kembali kami ke Palestina. Salat asar kami diimami beliau dan apa kata beliau ketika saya tanya tentang merah putih? Hunaka aksar min kasratun min ma'ani hadil ayah atau hadal hadis. Hadal matan wa ida minha antum ya Indonesia. Dan yang ketiga 2016 Dr. Abu Bakar Awabidah, waktu Wakil Ketua Rabitul Ulama Palestina di Jogokarya, Yogyakarta. Kita tanya pula tentang Indonesia dan apa jawaban beliau? Ala kulli biladin adadin yaquluna al-Islam madinahum antum ya Indonesia la yatamur kulli hadatin hadatin perasaan.
dari semua negara yang menerima Islam sebagai pemimpin, sebagai agamanya. Kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Baik, ayah Bunda. Jadi gimana? Siap bebaskan Palestina? Siap membebaskan Masjidil Aqsa dengan jiwa dan harta kita? Siap buktikan merah putih Indonesia? Ustaz Randi sudah ada? Ustaz Randi? Ustaz Randi mana? Baik, Bapak Ibu sambil tunggu Ustaz Randi. Ini yang di atas Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Beliau ulama besar Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah adalah benar. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau tidak salah ada satu nas hadis mengatakan, "Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabbu wala fil manam." Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah, itulah Rasulullah yang sesungguhnya. Begitu pula dengan yang di bawah, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Saudi Arabia. Beberapa tahun yang lalu meninggal dunia, digali kuburnya untuk dipindahkan dari makam Baqi, jasadnya masih utuh, maka tidak digali. 2 kali lagi kemudian digali, masih utuh juga. Akhirnya tetap dimakamkan di Baqi. Belum pun sama bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berlari dengan sangat kencang, di depan Rasulullah ada pasukan yang banyak. Kami ikut berjuang bersama Rasul, ikut berperang bersama Rasul di samping Rasulullah. Tiba-tiba Rasul berhenti dan di depan Rasul ada pasukan yang sangat banyak. Sambil meneteskan air mata Rasulullah bersabda, "Marhaban ya ummati, ni'mal ummati antum." Selamat datang umatku, sebaik-baik umatku adalah kalian. Kami bertanya Rasulullah, siapa mereka? Banyak sekali jumlah mereka. Hum ummati alladziina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbu bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Rasulullah menyebutkan Indonesia dalam mimpi mereka. Mereka adalah saudara kalian muslim Indonesia. Alladzina yuhibbuna bisyiddah, alladzina yuhirrukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka akan membebaskan Palestina dari Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian. Allahu Akbar. Bayangkan ya Bunda, pertarungan hak dan batil yang dulu diperjuangkan para nabi dan rasul sekarang ada di pundak kita Indonesia. Sebelum kita berangkat ke sana, kita kirimkan harta kita untuk membantu Palestina. Rasulullah bersabda, semulia-mulia manusia pada akhir zaman adalah mukmin yang dia berjuang tegak untuk tegaknya Islam di bumi hijrahnya Nabi dan Rasul Allah, Palestina. Ustaz, saya ingin membantu Palestina, Ustaz. Bagaimana caranya? Ustaz Randi akan menyampaikan. Silakan.